Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mengharapkan agar kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kali ini kita akan membahas satu materi nih. Kira-kira siapa di antara Bapak Ibu semuanya yang memiliki anak yang memilih-milih makanan? Saya kira hampir semuanya Bapak Ibu punya anak yang memiliki kebiasaan ini. Nah, kali ini kita akan membahas kira-kira anak yang memilih-milih makan itu mau diapain? Apa solusinya? Namun sebelum bahasnya seperti biasa nih, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin saja baru menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share. Boleh dibagikan kepada teman-teman yang lain. Mana tahu mereka juga memiliki problem yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Jadi, anak yang memilih-milih makan disebut juga dengan food preference. Tetapi, anak yang memilih-milih makan ini memiliki namanya gradasi yang cukup luas. Ada yang masih bisa dikatakan normal dan ada yang sudah dikatakan tidak normal. Misalnya, mulai dari picky eater sampai dengan selective eater. Nah, kira-kira apa sih maksudnya picky eater? Apa sih maksudnya selective eater? Nanti kita bahas dan kita temukan solusinya kira-kira apa. Namun sebelum membahasnya, ada istilah yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang pilih-pilih makan pada anak. Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah food neophobia, yang kedua adalah picky eater, dan yang ketiga adalah selective eater. Nah, 3 ini hampir sama maknanya, tapi ada prinsip-prinsip yang berbeda di antara 3 hal ini. Maka untuk itu, Bapak Ibu harus mengerti mana yang food neophobia, mana yang picky eater, dan juga mana yang selective eater. Kita mulai dengan yang pertama adalah food neophobia. Food neophobia merupakan anak yang menolak makan makanan yang baru. Jadi, yang belum pernah dia kenal, yang belum pernah dia cicipi, dia akan cenderung menolaknya. Tapi Bapak Ibu semua, food neophobia atau yang saya ringkas dengan neophobia ini merupakan hal yang normal. Ini sesuai dengan teori Rogin's Omnivorous Dilemma. Apa dikatakan? Yaitu food neophobia merupakan suatu proses yang digambarkan sebagai mekanisme evolusi survival yang menguntungkan. Nah, ada kata-kata yang menguntungkan. Kenapa? Nah, hal ini untuk membantu anak menghindari yang namanya konsumsi substansi beracun saat sang anak sudah memiliki kemampuan mobilitas dan memilih makanan sendiri tanpa pengawasan orang tua. Jadi saya gambarkan gini, anak-anak ketika usia 2 tahun, 3 tahun, tentu dia tidak akan mau makan yang namanya misalnya tanah atau pasir atau rambut. Kenapa demikian? Karena dia tidak pernah dikenalkan sejak dini. Nah, ketika dia usianya mapan, usia berapa itu? Yaitu usia di antara 1 sampai 3 tahun, tentu dia tidak akan mau memakan hal tersebut. Nah, ini merupakan hal yang menguntungkan bagi kita, di mana anak akan terselamatkan dari substansi-substansi yang berisiko membuat anak terganggu kesehatannya ya. Jadi, food neophobia ini merupakan hal yang normal pada anak kita. Food neophobia ini sering terjadi atau mulai terjadi ketika usia anaknya 1 sampai 3 tahun dan mencapai puncaknya pada saat usia 2 sampai 6 tahun. Nah, tetapi food neophobia ini akan menjadi food preference kalau dia berlangsung berkepanjangan. Apalagi nih kalau yang dia tidak pernah kenal itu merupakan makanan yang seharusnya dia makan. Misalnya sayur. Kita tidak pernah mengenalkan sayur pada anak kita mulai dari bayi. Maka ketika usia 1 sampai 3 tahun, dia tidak mau makan sayur. Ini adalah hal yang normal, tetapi harusnya bisa kita cegah. Jadi food neophobia ini harusnya itu menguntungkan si bayi atau si anak ketika dia tidak mau memakan yang memang benar-benar
akan berakibat efek samping. Misal tadi makan tanah, makan yang namanya rumput, makan yang namanya batu. Nah, ini merupakan hal-hal yang harusnya tidak dilakukan anak kita ke depan. Nah, yang kedua, picky eater. Picky eater ini adalah anak itu sebenarnya masih mau mengkonsumsi berbagai jenis makanan, baik yang sudah maupun belum dikenalnya, tetapi menolak mengkonsumsinya dalam jumlah yang cukup. Jadi, anak sebenarnya masih mau makan, tapi ketika dia ditawarkan dengan jumlah yang cukup, dia akan menolaknya. Jadi, bisa diringkes, anak yang picky eater itu anaknya makannya dikit-dikit, sehingga anak yang picky eater ini bermasalah dalam hal kuantitas, bermasalah dalam hal jumlah. Nah, fase picky eater merupakan fase anak yang masih normal ya, apalagi ketika anaknya di atas usia setahun, ketika terjadi perlambatan kecepatan pertumbuhannya. Kita tahu kan ketika 0 sampai 6 bulan kan cepat itu pertambahan berat badannya, apalagi juga diteruskan dengan usia 6 sampai 11 bulan. Nah, ketika dia di atas usia setahun, kecepatan ini akan berkurang. Nah, biasanya diikuti dengan fase picky eater. Fase picky eater ini selain juga jumlah, kadang-kadang juga picky eater ini mencakup masalah rasa dan tekstur makanan. Jadi kita simpulkan, picky eater ini berbeda dengan food neophobia. Kalau food neophobia ini bermasalah hanya pada makanan yang belum pernah dia kenal, sedangkan picky eater ini bermasalah dalam hal jumlah. Tahu bedanya ya? Oke, kita masuk pada selective eater. Kalau selective eater ini dia sudah pernah mencobanya, dia sudah mau makan, tetapi dia bermasalah menolak dalam semua jenis makanan dalam kelompok makanan tertentu. Misalnya nih, dia tidak suka atau dia tidak mau makan makanan protein hewani. Apa saja contohnya? Misalnya dia tidak suka ikan-ikanan, dia tidak suka seafood, dia tidak suka misalnya daging, dia tidak suka yang namanya misalnya ayam. Nah, ini merupakan semua kelompok yang termasuk dalam bahan makanan protein hewani. Nah, selective eater ini berisiko terjadinya gangguan gizi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan apabila anak tidak mau memakan seluruh protein hewani, apa jadinya pertumbuhannya? Apa jadinya nanti ke depannya perkembangannya? Tentu ini akan berpengaruh signifikan ya. Jadi food neophobia ini menguntungkan, picky eater ini adalah hal yang normal, sedangkan selective eater merupakan fase yang tidak normal karena dia tidak mau makan dalam satu kelompok bahan makanan. Apa sih penyebab dari food neophobia dan juga food preference ini? Ada banyak sekali penyebabnya ya. Yang pertama kita lihat adalah paparan makanan pada usia dini. Maka anak-anak yang tidak dikenalkan banyak variasi bahan makanan sejak dia mulai MPASI cenderung akan mengakibatkan anak mengalami food preference. Misalnya nih, kita tidak mengenalkan yang namanya daging, maka kedepannya anak ini tidak mau makan daging. Nah, itu maksudnya. Yang kedua, tekanan dalam proses makanan. Nah, ini cenderung membuat anak trauma. Ketika kita memaksakan anak untuk makan sayur, dia mungkin awal-awal tidak mau, lalu kita lakukan pemaksaan, ini akan mengakibatkan trauma pada bayi atau anak kita. Yang ketiga adalah tipe kepribadian. Memang ada anak-anak itu yang memang dia tidak suka dipaksa, dia ingin melatih kemandiriannya dengan mencicipi sendiri. Anak yang tipe seperti ini, kalau kita memberikan makanan secara pemaksaan, ini juga akan mengakibatkan anak terjadi food preference. Yang berikutnya adalah parental feeding styles. Orang tua itu ada banyak juga variasi dalam pemberian makanan. Ada yang loss, mau dimakan kayak nggak dimakan terserah. Ada yang memaksakan harus makan ini, makan itu. Nah, ini pemaksaan
atau yang tadi dia terlalu lost, terlalu memberikan kemandirian pada anak, mau dimakan atau tidak dimakan, ini juga bisa mengakibatkan anak mengalami namanya food preference tadi. Yang berikutnya pengaruh lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan di sini kira-kira adalah ketersediaan bahan pangan atau kebiasaan lingkungan sekitar. Misalnya di daerah tertentu itu jarang ada daging, jarang ada ikan, maka kebiasaan ini akan semakin lama anak itu tidak pernah terpapar dengan ikan-ikanan, ya. Banyak sekali tuh di daerah tertentu yang memang sulit didapatkan yang namanya ikan laut misalnya. Nah, ini kedepannya mengakibatkan anak mengalami food preference atau memilih-milih makan. Nah, terus kalau misalnya anak sudah mengalami food preference, terus mau kita apain? Nah, ini pertanyaannya, bukan? Tata laksananya adalah intervensi perilaku. Apa maksudnya? Nah, kita mencoba mengatasi ketidaksukaan anak terhadap makanan dengan pengenalan yang sistematik terhadap makanan baru. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat pada slide berikut. Yang pertama, kita sajikan makanan dalam porsi yang kecil. Kalau misalnya anak disediakan dalam porsi yang besar, tentu membuat mereka itu sudah merasa trauma. Ini harus dihabiskan. Wow. Nah, ini maka kita harus memberikannya dalam porsi yang kecil-kecil yang membuat anak itu termotivasi untuk menambah lagi karena dia masih kepingin. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah orang tua menyajikan berbagai jenis makanan walaupun makanan tersebut bukan kesukaan orang tua. Nah, di sini nih, banyak orang tua yang ingin anaknya makan sayur, tetapi mereka sendiri tidak mau makan sayur. Kalau misalnya kita orang tua yang tidak suka makan sayur, ingin mengenalkan anak kita makan sayur, maka mau nggak mau kita harus menyediakan sayur tersebut di meja makan, yang tujuannya agar anak termotivasi untuk makan sayuran tadi. Itu maksudnya ya. Yang berikutnya adalah paparkan anak terhadap makanan baru sebanyak 10-15 kali. Artinya di sini tidak saklek 10-15 kali. Bisa lebih dari 15 kali. Artinya di sini kita harus konsisten mencoba dan mencoba terus. Belum tentu anak yang sudah 15 kali menolak makan, maka ke-16 kalinya dia akan terus menolak. Belum tentu. Bisa saja dia mulai mau, walaupun dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, untuk pengenalan awal makanan baru tadi, makanan dapat disajikan di piring orang tua. Kenapa? Karena biasanya anak itu suka melihat dan suka meniru apa yang dimakan oleh orang tuanya. Yang berikutnya adalah sajikan makanan di meja pada jarak yang terjangkau oleh anak, tanpa menawarkan ke anak. Kita sajikan aja dulu di meja makan dalam jangkauannya, mana tahu nanti si anak itu mencoba untuk meraihnya dan memakannya dalam jumlah yang sedikit, tanpa harus menawarkan, karena biasanya anak yang ditawarkan terus-menerus membuat mereka trauma. Batita umumnya lebih tertarik mencoba makanan baru bila mereka memegang kendali. Namun, bila mereka diminta atau disuruh makan sesuatu, maka umumnya mereka secara spontan akan menolak. Jadi, berikan saja di meja makannya, lalu biarkan anak nanti akan mencobanya. Yang berikutnya adalah orang tua memberikan contoh makan yang menyenangkan tanpa menawarkan makanan sampai ketakutan anak menghilang dan anak mengekspresikan ketertarikan pada makanan. Jadi makan itu harus menyenangkan ya. Suasananya misalnya sambil ngobrol dengan anak, sambil misalnya menawarkan apa yang dia inginkan, lalu kita juga menyediakan apa yang kita kenalkan dengan menyenangkan ya. Dan kita juga orang tua kalau bisa makan bareng. Kenapa? Semakin banyak orang di sekitar anak yang makan makanan serupa,
maka anak akan makin tertarik. Jadi disinilah pentingnya makan bersama dengan anak kita. Yang berikutnya, jika paparan terhadap makanan menyebabkan anak ingin muntah atau bahkan muntah, hentikan makan tersebut dan cobalah makanan yang lebih mendekati makanan yang disukai anak ya. Jadi pemaksaan ini harus benar-benar kita hindarkan supaya anak tidak trauma. Semakin anak trauma, semakin lama dia prosesnya pengenalannya ya. Yang berikutnya, campurlah sedikit makanan baru dengan makanan yang sudah disukai anak dan perlahan-lahan tingkatkan proporsi makanan baru. Ini disebut dengan food chaining. Jadi kita menyamarkan dulu deh bahan makanan yang kita inginkan diberikan pada anak dengan makanan-makanan lain yang sudah disukai oleh anak kita. Dan yang terakhir nih, orang tua harus tetap bersikap dan berpikir netral dan tenang dalam menyikapi asupan makanan anak. Jadi jangan sampai kita merasa trauma juga, orang tuanya marah, jengkel, atau bermuka menyeramkan bagi anak kita. Itu membuat mereka merasa terintimidasi ya. Jadi demikian Bapak Ibu semuanya, tips untuk anak yang memilih-milih makan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Dadah.